Oke, dengan saya kembali Pak Paul, dan di kesempatan ini mencoba sharing cara menyajikan bahan ajar yang sudah didesain menggunakan Google Form untuk anak-anak peserta didik di desa ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin beda dengan Bapak Ibu punya karena mungkin Bapak Ibu mereka di sekolah-sekolah yang lebih mentereng. Nah, ini sedikit dari saya terkait keberadaan sekolah di tempat saya di desa. Nah, untuk saya mau menyajikan, maka langkah pertama yang saya buat itu adalah saya membuat grup WA. Grup WA, jadi klik grup WA. Karena saya mau membawa materi tentang bilangan berpangkat bulat, maka saya harus siapkan kelasnya dulu. Dan ini kebetulan saya sudah siap, dan ini saya juga sudah buat logonya, logo kelas tentang bilangan berpangkat. Lalu ini ruangnya yang sudah saya siap, dan di sini belum ada orang, ini masih saya sendiri ya. Oke, belum ada orang. Dan rencananya grup ini saya akan copy linknya ini. Saya akan copy linknya di sini. Salin tautannya ini, salin. Saya mau share ke grupnya anak-anak di sekolah yang selama ini kami pakai. Nah, ini kebetulan saya ajar kelas 9, maka grup ini yang saya pakai ya, grup kelas 9A. Maka saya buka grup, lalu saya share linknya. Nah, ketika saya share link di sini, saya menyampaikan kepada mereka untuk masuk ke ruangan yang sudah saya siapkan. Nah, begitu kan? Ini kan di grup kelas yang kami biasa lakukan di sekolah, ini grup kelas umum. Semua guru boleh memanfaatkan grup ini. Namun yang grup ini grup khusus per mata pelajaran. Nah, ketika mereka masuk, maka di grup bilangan berpangkat, di sana saya sudah share Google formulir kemarin yang sudah saya buat terkait desain bahan ajar saya itu. Oke, di sini. Nah, anak-anak akan masuk ke grup ini, itu sekaligus menjadi daftar hadir, akan mereka bisa mengikuti pembelajaran atau proses pembelajaran yang akan saya sajikan. Oke, nah setelah itu Anda anak-anak masuk ke room ini, maka mereka otomatis mengklik link ini, link HTTPS ini yang dari Google Form yang sudah saya siapkan. Mereka klik. Nah, setelah mereka klik, maka akan muncul tampilan seperti ini di WA, mereka. Oke, di WA yang mereka sudah masuk ya. Lalu mereka ikut langkah-langkah yang sudah dibuat ini. Mereka klik, baca, bilang judulnya, lalu next. Lalu mereka baca lagi. Di sini aktivitas-aktivitas yang akan mereka lalui pada pertemuan pertama ini. Ada 6 aktivitas. Jadi aktivitas 1 kegiatan pendahuluan, aktivitas 2 peserta didik membaca materi, aktivitas 3 peserta didik menyelesaikan LKPD dan menyampaikan ide, aktivitas 4 presentasi hasil kerja pada aktivitas 3, aktivitas 5 peserta didik mengerjakan soal, aktivitas 6 peserta didik melakukan refleksi. Dan di refleksi ini ada 3 macam. Ada refleksi tentang menyampaikan materi yang sudah dikuasai atau belum dikuasai. B-nya menilai dirinya terkait spiritual, menilai dirinya terkait sikap sosial. Lalu ini mereka baca saja, lalu maju ke tahapan selanjutnya. Aktivitas 1. Di
di aktivitas 1 ini berisi arahan guru. Jadi mereka tahu bahwa ini porsinya guru. Jadi mereka lewati saja. Mereka boleh baca, suruh masuk ke grup juga sudah, mereka lewati. Tadi linknya sudah mereka lewati. Nah, yang pertama adalah mereka berdoa. Jadi di situ mereka melakukan kegiatan doa ya. Nah, mereka bisa dalam bentuk foto ataupun apa sebagai bukti untuk mereka melakukan kegiatan itu. Lalu yang berikut adalah absensi. Jadi mereka mengklik saja, bisa pilih kelas 9A karena tadi di grup 9A. Next. Lalu pilih nama. Nah, dia pilih namanya. Ini nama ada sekitar berapa orang? 20-an. Lalu dia pilih misalnya contoh salah satu ini, Adrianus Ileokor. Pilih, dia klik next. Lalu kompetensinya yang berikut. Kompetensi ini disajikan oleh guru. Klik next. Nah, ini ada 4 kompetensi. Kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ini tinggal mereka baca. Hanya ini disampaikan guru ya. Oke, disajikan saja ya. Lalu yang berikut, guru menyajikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari materi bilangan berpangkat yang mereka belajar ini apa? Nah, di sini peserta didik dapat menjelaskan operasi bilangan berpangkat bulat serta sifat-sifatnya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi bilangan berpangkat bulat. Oke, next. Nah, di sini aktivitas mereka di apersepsi itu mereka hanya menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, masih ingatkah kalian tentang bilangan berpangkat bulat dan operasinya? Mereka tinggal checklist saja, masih ingat. Operasi bilangan bulat masih ingat? Masih ingat. Nah, ini materi prasyarat. Nah, lalu yang berikut, apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu apa? Mereka mungkin bisa klik saja, positif, 0, dan seterusnya. Atau mungkin mereka tidak klik yang ini, tapi langsung pada semuanya itu benar. Nah, bisa, tidak apa-apa. Pertanyaan berikut, apakah materi tentang bilangan berpangkat sudah kalian pelajari? Nah, misalnya di sini, bilangan berpangkat sudah pernah dipelajari, tapi saya lupa. Atau ada yang sudah pernah dipelajari, masih ingat cara menyelesaikan perpangkatan, dan seterusnya. Pangkat 3 masih ingat tapi sudah lupa, bisa. Sejak kapan kalian mempelajari bilangan berpangkat bulat? Misalnya sejak SD kelas 4, 5, 6, lalu di SMP kelas berapa? Di SMP kelas 7 misalnya. Oke. Apa ada kesulitan yang kalian alami dalam mempelajari materi perpangkatan? Misalnya kalau perpangkatan 2, saya susahnya ya di operasi apa nih? Misalnya pangkat 2 ya semua lah, saya masih lupa, masih mengalami kesulitan di tingkat SD misalnya. Kalau pangkat 3 ya semua juga saya masih kesulitan misalnya. Di SD, oke. Lalu lanjut, ada tes ingatan nih, ada 2 soal ya. 2 soal yang mungkin bisa menjadi gambaran untuk pemahaman mereka di awal-awal. 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 berapa? Pasti mereka proses berhitung di situ. Misalnya mereka pilih berapa nih? 12 contoh. Berikut hasil dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 misalnya, dihitung, bisa dipilih. Ya sudah, selesai, klik next, begitu saja lanjutannya. Jadi selalu ada buku atau latihan, kertas latihan di sampingnya supaya dia bisa mencakar atau mencari proses pengerjaan soal-soal yang ditanyakan. Itu baru aktivitas 1 Bapak Ibu yang tahap pertama tadi. Aktivitas 2, peserta didik membaca materi.
Nah, ini saya ada sajikan materi, Bapak Ibu. Saya sajikan materi. Tapi untuk mata pelajaran yang gampang ya, bukan saya bilang gampang. Ini artinya nalar saya bilang gampang itu kayak PKN, agama bolehlah kayak teks begini ya. Tapi kalau sebaiknya untuk matematika atau pelajaran yang susah, boleh disajikan dengan video pembelajaran. Supaya untuk menguatkan pemahaman anak-anak terkait materi yang kita share ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ini saya sudah, itu di kegiatan membaca. Anak-anak boleh baca sih, tapi harus diperkuat dengan video. Oke. Lalu klik next. Klik next. Maka yang berikut adalah dia mengerjakan LKPD. Ini aktivitas yang ketiga. Aktivitas ketiga mengerjakan LKPD. Dan untuk mengerjakan LKPD, pertama saya kasih kayak semacam petunjuk pengerjaan. Nah, di sini yang pertama peserta didik mempelajari LKPD dulu, dilihat lembaran demi lembaran. Peserta didik kerjakan soal-soal yang ada di LKPD di buku latihan. Lalu dia kerja di buku latihannya. Nah, dia lihat soalnya ada di sini, tapi buku latihan dia kerjakan. Lalu peserta didik menggunakan grup WA, grup kelas yang berpangkat bulat yang tadi dibuka itu. Ya, ini sedang kita pakai ini untuk berdiskusi. Begitu. Untuk LKPD ya. Jadi untuk berdiskusi. Nah, lalu apabila peserta didik mengalami kesulitan seperti soal kurang jelas ataupun lainnya terkait materi bilangan berpangkat, diskusi melalui grup WA. Semua peserta didik wajib masuk ke grup. Jaga etika bicara selama berada di dalam grup WA. Grup akan ditutup dan dihapus waktu bila pekerjaan kita sudah beres dengan waktu yang ditetapkan. Nah, lalu dia pelajari, dia lihat. Nah, di sini kegiatan dia adalah mengerjakan di buku latihan. Maka soal ini dia transfer ke bukunya, dia catat tuh. Dia mencatat kegiatan aktivitas di sini, dia menulis kembali soal yang perlu dia kerjakan beserta dengan penjelasan atau jawabannya baik di LKPD 1 maupun LKPD 2 di buku latihannya. Itu dia kerja di situ Bapak Ibu. Jadi anak-anak dia kerja di situ ya. Ini kenapa lagi? Oh, travel. Oke. Kita agak trouble, coba kembali ke grup tadi. Kita klik. Ya, kita tunggu sebentar. Kita sudah sampai di LKPD ya tadi ya. Oke, kita next. Next saja. Next. 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 Saya lanjutkan saja karena tadi sudah sampai di sini. Cuma agak trouble tadi. Maklum terkendala signal ya, di tempat saya memang harus butuh kesabaran. Tapi bisa disituasikan, dikondisikan soal pertemuan dengan anak-anak ini. Hampir sebagian berada pada zona yang baik untuk mengikuti kegiatan. Cuma tinggal dikreasikan soal caranya. Oke. Oke.
LKPD selesai, maka yang berikut baca materi. Juga tadi sudah saya sampaikan tadi. Harus pakai video ya, kalau matematika tidak hanya. Dan di situ kita harus mewajibkan anak-anak untuk menonton video ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini LKPD, ayo kerja LKPD-nya sudah. Nah, selanjutnya setelah mereka kerja LKPD akan mereka menyajikan ide. Menyajikan ide di sini saya menantang anak-anak untuk membuat videonya sendiri. Membuat videonya, lalu video dalam hal ini berisi tentang presentasi hasil kerja mereka. Jadi tidak hanya menulis hasil jawaban, tapi bagaimana sih dia bisa mendapat hasil dari sebuah masalah yang dia hadapi. Prosesnya sih. Lalu mereka menggunakan baju seragam, lalu diwajibkan ya hasil rekaman video dikirim melalui grup WA. Isi video menceritakan tentang proses penyelesaian dan terkait kesulitan, grup WA siap menjadi tempat diskusi. Lalu ada tanggapan dari guru di grup WA terkait video atau hasil yang mereka paparkan. Itu tentang membaca ataukah menyampaikan ide. Berikut aktivitas yang kelima, peserta didik mengerjakan soal latihan. Di sini tinggal dikerja-kerja saja. Dia klik saja, saya isi saja ya. Soal-soal misalnya dia kerja saja, contoh ya. Ini contoh saja. Contoh. Lalu tinggal saja anak-anak kerja. Nah sudah selesai. Kerja latihan selesai. Jadi kerja latihan yang benar-benar. Karena latihan itu akan dinilai. Mendapat nilai. Ini refleksinya. Anak-anak tinggal checklist saja. Pemahaman belajar misalnya. Saya sudah membaca materi. Sudah. Saya sudah mengerjakan LKPD. Sudah. Kerjakan LKPD ya. Sudah. Misalnya saya mengirim ya, jadi di sini ada empat pertanyaan. 4 pertanyaan yang perlu siswa jawab di pemahaman belajar. Jadi saya sudah mengerjakan LKPD. Lalu ada yang ketiga, saya sudah mengirim video presentasi LKPD. Lalu saya sudah mengerjakan soal latihan. Nah, misalnya itu beberapa pertanyaan. Itu di bagian refleksi. Oke, ini ada trouble lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ini kegiatan yang terakhir tentang evaluasi ya. Dan juga beberapa pertanyaan lain yang bagian bawah terkait sikap spiritual dan sikap sosial. Itu juga harus termuat di bagian refleksi. Nah, dan dari kegiatan itu akan mereka kirim dalam bentuk foto. Jadi hasil pekerjaan mereka ya dalam bentuk foto. Contoh yang latihan tadi itu. Latihan. Kalau LKPD dalam bentuk menyampaikan idenya adalah video presentasi, lalu pekerjaan latihan dalam bentuk foto, sedangkan fisik secara asli daripada pekerjaan yang mereka lakukan di bukunya akan dikumpulkan dalam bentuk map dan satu waktu akan mereka kumpulkan ketika dibutuhkan. Oke, itu saja saya bisa sampaikan pada kesempatan ini terkait bagaimana cara menyajikan pembelajaran BDR murni yang full daring ala sekolah di desa. Mudah-mudahan dengan keterbatasan kita menyajikan seperti ini sekiranya bisa menjadi seringan untuk bisa diberi masukan untuk pembelajaran yang baik ke depannya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu di lain kesempatan.